Halo Sobat Ruang Movie. Selamat datang kembali di channel Ruang Movie. Kali ini kita akan membahas 7 rekomendasi drama Korea tema percintaan terbaik yang wajib kamu tonton. Tanpa berlama-lama mari kita lanjut ke pembahasannya. Pertama, Crash Landing on You. Yoon Se-ri adalah seorang pewaris kaya raya di Korea Selatan dan pemilik perusahaan mode terkenal. Suatu hari, saat sedang melakukan paragliding, badai besar membawanya ke wilayah Korea Utara. Di sana, ia secara tak sengaja bertemu dengan Kapten RI Jang Hyuk, seorang perwira militer Korea Utara yang sangat disiplin dan bertanggung jawab. Awalnya, Jang Hyuk merasa canggung dan curiga pada Se-ri, tetapi ia memutuskan untuk menyembunyikan dan melindunginya dari otoritas Korea Utara. Ia bahkan mengajak Se-ri tinggal di desanya bersama rekan-rekan tentaranya, yang ikut membantu menjaga rahasia kehadiran Se-ri. Selama tinggal bersama, mereka menghadapi berbagai rintangan dan insiden yang kocak. Yang membuat mereka semakin dekat dan jatuh cinta, hubungan mereka semakin diuji ketika Se-ri berusaha kembali ke Korea Selatan. Namun, meskipun berbeda negara dan menghadapi banyak tantangan, cinta mereka terus berkembang. Drama ini menampilkan kisah cinta yang menyentuh, mengharukan, dan penuh komedi di tengah ketegangan antara dua negara yang terpisah. Kedua, Goblin, Guardian, The Lonely and Great God. Kim Shin adalah seorang prajurit hebat yang hidup pada zaman Goryeo. Ia dikutuk untuk menjadi goblin abadi setelah dikhianati oleh raja yang ia layani. Dengan kekuatannya yang luar biasa, ia membantu orang-orang yang dalam kesulitan, tetapi sebenarnya ia merindukan akhir dari keabadiannya. Hanya pengantinnya yang bisa mencabut pedang yang menancap di dadanya dan membebaskannya dari kutukan. Berabad-abad kemudian, Kim Shin bertemu dengan Ji Eun-tak, seorang gadis SMA yang memiliki kemampuan melihat roh dan ternyata adalah pengantinnya. Eun-tak, yang tumbuh tanpa keluarga, mendapati dirinya tertarik pada Kim Shin dan akhirnya jatuh cinta padanya. Meski tahu bahwa mencabut pedang di dada Shin berarti kematian untuknya, namun, cinta mereka diuji ketika mereka mengetahui lebih dalam tentang takdir dan masa lalu mereka. Drama ini memperlihatkan perjalanan cinta yang mengharukan, menyentuh, dan tragis di tengah persahabatan lucu antara Kim Shin dan Grim Reaper. Akhir cerita penuh dengan pengorbanan, kasih sayang, dan pesan bahwa cinta sejati akan bertahan, bahkan setelah kematian. Ketiga, Descendants of the Sun. Kapten Yoo Si-jin adalah pemimpin pasukan khusus di Korea Selatan yang dikenal sebagai anggota tim elit. Dalam sebuah misi, ia bertemu dengan Dr. Kang Mo-yeon, seorang dokter yang mendedikasikan hidupnya untuk menyelamatkan pasien. Mereka saling tertarik sejak awal, tetapi pekerjaan mereka yang berisiko menghalangi mereka untuk benar-benar bersama. Si-jin ditugaskan dalam misi di negara yang sedang dalam situasi konflik, dan di sana ia bertemu lagi dengan Mo-yeon, yang datang sebagai bagian dari tim medis. Kehidupan mereka yang berbeda, ditambah dengan risiko pekerjaan Si-jin yang berbahaya, membuat hubungan mereka penuh tantangan. Namun, berbagai situasi berbahaya di medan perang membuat mereka semakin dekat dan saling mengandalkan. Di mereka menghadapi banyak situasi menegangkan, mulai dari gempa bumi hingga ancaman perang. Hubungan mereka terus diuji, tetapi ketulusan cinta mereka berhasil mengatasi rintangan. Akhir cerita menunjukkan bahwa cinta sejati bisa bertahan, bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Keempat, My Love from the Star. Do Min-jeon adalah alien yang tiba di bumi 400 tahun lalu pada masa dinasti Joseon. Ia hidup abadi dengan kekuatan super, tetapi menyembunyikan jati dirinya dari dunia manusia. Saat hidup di zaman modern, ia bertetangga dengan Cheon Song-yi, seorang aktris populer yang eksentrik dan kerap mendapat masalah. Meski awalnya Min-jeon tidak ingin terlibat dengan manusia, perlahan ia mulai tertarik pada Song-yi yang ceria dan polos. Namun, Min-jeon tahu bahwa ia harus kembali ke planet asalnya dalam beberapa bulan. Hubungan mereka yang semakin dekat menghadapi dilema besar karena perbedaan mereka sebagai makhluk yang berasal dari dunia berbeda, ketika bahaya mengancam Song-yi. Min-jeon terus berada di sisinya untuk melindunginya.
Cinta mereka diuji oleh batas waktu yang semakin mendekat, hingga pada akhirnya Min Jo-eun harus meninggalkan Song-yi. Namun, di akhir, ada secerca harapan bagi cinta mereka yang abadi, meskipun Min Jo-eun harus pergi sementara dari bumi. Kelima, It's Okay to Not Be Okay. Moon Gang-tae adalah seorang perawat di bangsal psikiatri yang harus mengurus kakaknya, Sang-tae, yang mengidap autisme. Gang-tae tidak pernah memiliki waktu untuk dirinya sendiri dan selalu mengabaikan kebutuhan pribadinya demi kakaknya. Hidupnya berubah saat ia bertemu dengan Ko Moon-yang, seorang penulis buku anak-anak yang terkenal namun memiliki kepribadian antisosial. Moon-yang yang kesepian dan punya masa lalu kelam tertarik pada Gang-tae dan mulai mendekatinya. Perlahan, mereka berdua saling membantu untuk sembuh dari trauma dan luka masa lalu masing-masing. Hubungan mereka penuh tantangan karena mereka harus menghadapi berbagai konflik emosional yang mendalam. Drama ini mengajarkan pentingnya kesehatan mental dan menunjukkan bahwa cinta bisa menjadi kekuatan penyembuh yang luar biasa. Keenam, Weightlifting Fairy Kim Bok-jo. Kim Bok-jo adalah seorang mahasiswi jurusan angkat besi di kampus olahraga. Ia memiliki karakter yang kuat, ceria, dan sedikit tomboy, sesuai dengan latihannya yang keras sebagai atlet angkat besi. Meskipun begitu, Bok-jo memiliki sisi lembut yang ia sembunyikan. Hidupnya berubah ketika ia bertemu Jung Jo-eun-hyung, seorang perenang di universitas yang sama. Jo-eun-hyung ternyata adalah teman masa kecil Bok-jo yang dulu sering ia ejek. Mereka kembali bertemu secara kebetulan, dan Jo-eun-hyung segera mengenali Bok-jo. Di antara lelucon dan persaingan yang lucu, mereka mulai membangun hubungan pertemanan yang kuat. Jo-eun-hyung yang ceria dan perhatian selalu berada di sisi Bok-jo, membantu dan mendukungnya, terutama saat Bok-jo mengalami patah hati setelah jatuh cinta pada seorang dokter yang tidak membalas perasaannya. Seiring waktu, Bok-jo dan Jo-eun-hyung mulai menyadari perasaan yang lebih dari sekadar persahabatan. Namun, mereka ragu-ragu untuk mengungkapkan cinta mereka karena takut merusak hubungan yang sudah mereka bangun. Bok-jo yang pemalu dalam urusan cinta merasa bingung menghadapi perasaan barunya, sementara Jo-eun-hyung pun belajar memahami rasa kasih sayangnya kepada Bok-jo. Terakhir, Hotel Del Luna. Hotel Del Luna adalah hotel misterius yang hanya terlihat oleh roh-roh yang sudah meninggal. Hotel ini dikelola oleh Jang Manuel, seorang wanita abadi yang telah mengurus hotel ini selama ribuan tahun. Manuel terikat pada hotel ini sebagai hukuman karena dosa besar yang ia lakukan di masa lalu. Selama berabad-abad, ia menjadi sosok yang dingin, keras, dan sinis, menyimpan dendam terhadap masa lalunya yang pahit. Cerita dimulai ketika Go Chen-sung, seorang pria muda yang ambisius dan logis, secara tak terduga ditarik ke dalam dunia supranatural dan dipekerjakan sebagai manajer di Hotel Del Luna. Chen-sung awalnya ketakutan dan ragu bekerja di hotel aneh ini. Tetapi perlahan-lahan ia mulai memahami para roh yang datang ke hotel untuk menyelesaikan urusan terakhir mereka di dunia. Saat bekerja bersama Manuel, Chen-sung mulai melihat sisi lain dari Manuel yang selama ini ia sembunyikan. Di balik sikap dinginnya, Manuel menyimpan kesedihan yang mendalam akibat pengkhianatan dan kehilangan yang ia alami di masa lalu. Chen-sung yang baik hati dan sabar membantu Manuel untuk mengatasi dendamnya dan belajar memaafkan, tidak hanya kepada orang lain tetapi juga dirinya sendiri. Itu dia 7 rekomendasi drama Korea tema percintaan terbaik dari Ruang Movie. Jangan lupa beritahu kami film mana yang paling kamu suka di kolom komentar. Jika kamu suka video ini, tekan tombol like dan subscribe untuk mendapatkan rekomendasi film lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.